Selamat berjumpa kembali kelas metode elemen hingga. Kali ini kita akan belajar mengenai elemen BIM ya. Jadi elemen BIM itu juga merupakan elemen satu dimensi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar beberapa elemen satu dimensi yang lain seperti elemen pegas, kemudian elemen bar, kemudian elemen truss gitu ya. Nah, sekarang kita ke elemen BIM. Apa itu elemen BIM? Sebelum ke sana, kita coba lihat dulu untuk pokok bahasanya. Kita akan belajar tentang struktur BIM ya. Apa itu struktur BIM? Nah, dijelaskan di poin ini. Kemudian nanti persamaan elemen BIM pada koordinat lokal. Kita memperkenalkan fungsi perpindahannya, kemudian persamaan elemennya ya. Karena memang di awal juga sudah saya sampaikan konsepnya, penting sekali untuk mengenal fungsi perpindahan sehingga didapatkan persamaan elemennya. Kemudian nanti persamaan elemen BIM pada koordinat global. Oke. Struktur BIM, kita ke definisi dari struktur BIM ya. Jadi di sini BIM itu adalah suatu struktur yang dapat menahan momen bending ya, atau bending moments dan juga gaya gesernya ya. Elemen BIM diarahkan pada sumbu yang sama, jadi memiliki orientasi yang sama. Ini mengenai struktur BIM sebenarnya sudah dipelajari, saya kira di mata kuliah dulu mekanika struktur ya. Jadi apa itu ya, kemampuan menahan bebannya bagaimana, dan juga nanti Anda di mata kuliah mekanika struktur itu sudah diajari menggambar diagram gaya geser ya, diagram geser serta momennya gitu kan, dulu sudah pernah diajari itu sampai situ. Saya kira nanti untuk pengertiannya bisa dipahami lebih lanjut dengan membuka materi yang sudah disampaikan di kelas mekanika struktur ya. Hari ini kita ingat kembali ya mengenai struktur ini. Jadi intinya bahwa struktur BIM ini bisa menahan momen bending dan gaya geser. Jadi gaya yang ditahan itu hanya gaya dalam arah vertikal saja ya. Jadi bukan dalam arah aksialnya. Jadi arah aksial mungkin bisa diingat juga, kayak arah aksial itu ya sejajar dengan sumbu simetri dari benda itu gitu ya. Tapi ini hanya diterima itu gayanya vertikal, tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu simetrinya gitu ya, atau nanti sejajar dengan penampang dari benda ini gitu. Itu gaya yang dapat ditahan oleh struktur BIM. Jadi sekali lagi yang kita tekankan di sini bahwa kemampuan BIM itu bisa menahan momen bending dan juga gaya geser gitu ya. Oke, kemudian untuk persamaan elemen BIM pada koordinat lokal. Nah, ini gambarnya bisa dilihat, memperlihatkan elemen BIM pada koordinat XY. Parameter V ini adalah perpindahan dalam arah Y-nya. Ya ini. Jadi ini V ini adalah suatu parameter, yaitu perpindahan dalam arah Y itu. Oke, jadi di sini ada gaya yang bekerja pada elemen ya. Ini satu elemen BIM ya. Ini ada gaya ya, gaya yang tegak lurus dengan sumbu simetri itu ya, F1Y, dan juga ada momen yang bekerja di sini ya, M1. Di nodal 2 juga begitu, ada gaya yang bekerja di nodal 2 dan juga ada momen yang bekerja di nodal 2 ya. Akibat adanya gaya-gaya yang bekerja pada nodalnya dan juga ada momen yang bekerja pada nodalnya, maka di sini akibat gaya itu, gaya F1Y akan ada perpindahan D1Y. Akibat adanya momen M1 ada namanya rotasi ya, rotasi dalam rotasi 1 itu ya. Di nodal 1 itu sama juga di nodal 2 itu ya. Anda bisa melihat di situ karena F2Y ini maka akan terjadi perpindahan D2Y gitu ya. Kalau di sini akibat adanya momen, ini momennya ini akan ada rotasi di nodal 2-nya itu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk yang terjadi di BIM ya, karena tadi bisa menahan gaya dan juga nanti momennya gitu. Anda bisa melihat ya di sini.
Kalau begitu untuk BIM ini punya berapa derajat kebebasan? Ya, Anda bisa melihat di sini. Ada D1Y dan juga ada rotasi 1. Ada D2Y dan ada rotasi 2. Berarti di sini pada setiap nodalnya ada 2 derajat kebebasan. Sehingga totalnya ada 4 derajat kebebasan, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut, keterangannya di sini. Untuk M1 itu adalah momen bending lokal pada nodal 1 ya. Ini suatu momennya, momen bending. Kemudian di sini ada rotasi lokal pada nodal 1 ya. Ada M1, maka ada rotasi itu ya. Jadi ada rotasi ini terjadi akibat adanya momen yang bekerja di nodal tersebut. Begitu. Itu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat masing-masing definisinya. F1 ya gaya ya, tapi di gaya lokal pada nodal 1 pada arah Y gitu ya. Intinya itu E modulus elastisitas, I momen inersia, dan L panjang elemen BIM itu ya. Itu kemudian, nah ini yang saya katakan tadi ya, bahwa nanti di sini BIM itu memiliki 4 derajat kebebasan. 2 derajat kebebasan pada tiap nodalnya, yaitu perpindahan lateral dan rotasi ya. Jadi ini perpindahan lateral itu ya yang arah Y itu tadi ya, D1Y dan D2Y ini kita namakan perpindahan lateral itu tadi. Nah, untuk rotasinya yaitu rotasi 1 dan rotasi 2. Kemudian ini kalau kita lihat di ilmu analisis kekuatan dari suatu material ya, dulu yang saya pernah sampaikan itu, yang tadi saya katakan itu dulu ya, Anda pernah menerima di mata kuliah mekanika struktur itu. Dan kalau belajar di itu, Anda belajar diagram gaya geser dan momen bending ya. Mungkin simbolnya juga pernah Anda lihat ya, ada simbol V, ada M ya. Ini di sini seperti ini untuk dalam ilmu analisis kekuatan material, untuk tandanya ya, BIM sign conventionnya yang dipakai seperti ini biasanya. Tapi ini dalam materi juga sama untuk di mata kuliah ini ya. Intinya seperti itu, memiliki arti yang sama ya, penjelasannya, konsepnya sama gitu. Jadi itu. Kemudian kita akan lanjut ya, kita akan lanjut kepada fungsi perpindahan. Jadi sebelum menemukan persamaan elemennya, kita akan belajar fungsi perpindahan. Fungsi perpindahan ini saya katakan sebagai dasar nanti untuk menentukan persamaan elemennya, penurunan persamaan elemennya gitu ya. Jadi itu jadi ini rotasi, ini fungsi perpindahan untuk elemen BIM itu bentuk persamaannya adalah ini, Vx A1x pangkat 3 A2x pangkat 2 plus A3x plus A4 gitu ya. Dan ini persamaan ini kemudian kita akan cari ya nilainya pada X tertentu. Jadi ini X ini, Vx ini sebagai fungsi dari variabel X, dimana variabel X itu adalah panjang dari BIM-nya tadi ya. Kalau kita mulai dari titik ini berarti adalah di titik 0. Kalau di sini di titik atau di panjang BIM sama dengan L ya. Jadi di sini titik ini adalah panjang BIM L sama dengan 0. Di sini panjang BIM L sama dengan L tadi ya. Di sini kan panjangnya L, berarti kan panjangnya segini L gitu ya. Entah berapa. Misalkan L-nya 10, berarti sini panjangnya 0, di sini 10 misalkan gitu. Jadi ini kita cari masing-masing di panjangnya X sama dengan 0. Nah, itu kita substitusikan ke nilai X-nya ya. Sehingga nanti kalau kita gantikan di X-nya ini hanya akan tinggal A4 saja. Jadi ini akan jadi perpindahan nodal
di nodal 1 yaitu D1Y. Dalam arah lateral ya, itu nilainya adalah 4. Nah, kalau kita turunkan Vx ini, fungsi perpindahannya itu nanti kemudian kita substitusikan ke dalam turunannya itu ya, itu akan didapatkan, disubstitusikan nilai 0 gitu ya, masih di panjangnya panjangnya itu 0 gitu, X sama dengan 0. Didapatkan rotasi ini pi ya, pi1 atau rotasi 1 itu sama dengan A3. Kenapa bisa didapat A3? Ya Anda turunkan masing-masing itu ya. Jadi diturunkan itu hasilnya berapa? Jadi turunkan ini dulu ya. Ini diturunkan dulu berapa hasilnya. Ini 3 ya. Mangkanya 3 turunkan ke sini berarti 3A1X kuadrat plus 2A2X gitu ya. Kemudian plus A3. Itu turunannya ya. Jadi sekali lagi turunan dari ini adalah 3A1X kuadrat plus 2A2X plus A3. Kemudian setelah itu substitusikan 0 ya, X sama dengan 0 ke 3A1X kuadrat plus 2A2X plus A3. Hasilnya adalah A3 ya, gitu. Nah, sekarang kita ke panjang dari beam itu X sama dengan L. Nah, kalau ini yang 0, ini ke fungsi awalnya ini ya, ini harusnya ini ya, kalau kita sudah substitusikan L ke X ini harusnya X nya hilang ya, dihilangkan ini X nya. Jadi A1L pangkat 3 nanti ya, A1L pangkat 3 plus A2L kuadrat plus A3L plus A4. Jadi X nya ini dihilangkan, X nya, yang pangkat 3 itu L nya, ini yang pangkat 2 L nya itu ya. Ini dikoreksi. Terus nanti setelah diturunkan nanti juga disubstitusi nilai L nya menjadi ini ya, 3A1L kuadrat 2A2L plus A3 yang tadi ya. Itu untuk turunannya gitu. Jadi untuk nilainya ini V nya itu adalah sebagai perpindahan translasinya. Kalau turunan dari V itu adalah rotasi ya, rotasinya. Nah, kalau ini berarti perpindahan translasi di nodal 1, perpindahan rotasi di nodal 1, perpindahan translasi di nodal 2, perpindahan rotasi di nodal 2 gitu ya. Itu. Jadi seperti itu untuk fungsi perpindahannya. Kemudian dari sini nanti bisa didapat nilainya Vx sama dengan N kalikan D. Jadi itu kita sederhanakan ya dengan nilai shape function. Nah, dengan N nya itu ada N1, N2, N3 dan N4 gitu ya. Itu. Dan kita nanti panjang nanti bisa dibuktikan. N1 nya adalah ini ya. Ini bisa dibuktikan ya. Dengan nanti di sini juga dinyatakan ya, nanti untuk nilai masing-masing ya. Pada saat X nya 0, artinya panjang beam sama X sama dengan 0 gitu ya. Nilai dari N1 D1Y nya adalah D1Y ya. Jadi ini nanti bisa dilihat dari persamaan ini ya. Ini kan nanti menjadi panjang ya, kalau kita operasikan itu N1 kalikan D nya ini gitu ya. Jadi itu, jadi seperti itu. Nanti ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 0. Yang nilainya 1 ya nanti di situ adalah yang N1 gitu ya. Kalau untuk di panjangnya L ya nanti di situ yang nilainya 1 ya di N3 gitu. Nanti bisa dicari sendiri ya. Sama seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal dulu di konsep
awal ya, pegas coba dicari ya. Jadi nanti semuanya totalnya itu 1 gitu ya. Ada nanti mana yang nilainya 1, apakah di misalkan di panjang BIM di X sama dengan 0, itu yang 1 nilainya mana? Apakah N1, N2, N3, N4 ya. Kemudian di panjang BIM X sama dengan L itu yang nilainya 1 itu yang mana? N1, N2, N3, N4 yang mana? Itu bisa ditentukan. Yang tadi saya katakan bahwa untuk di X sama dengan 0 itu nilai 1 ya di N1. Kemudian untuk di X sama dengan L, nilai 1 itu N-nya yang sama dengan 1 itu di N3 itu ya. Itu sehingga nanti nilainya pada saat X sama dengan 0, N1 D1Y itu sama dengan D1Y itu ya. Dan nanti untuk yang di X sama dengan L, N3 D2Y itu sama dengan D2Y gitu. Jadi nanti bisa dibuktikan, coba dicoret-coret sendiri ya. Sekarang ke persamaan elemennya. Kita sudah mendapatkan fungsi perpindahannya tadi, Vx sama dengan N kalikan D dengan N nya ini. Dan juga kita bisa lihat dari basic strength of material. Nah, ini rumusnya seperti ini untuk Mx dan V-nya. Dari sini bisa kita lihat ya. Ini gambarnya beam sign convention used in the analysis of strength of material. Ini yang biasa kita gunakan dalam analisis kekuatan material. Ini dalam beam elemennya, tapi prinsipnya adalah konsepnya sama gitu ya. Untuk F1Y ini, F1Y itu sama dengan V ini ya. Kemudian untuk F2Y itu sama dengan min V ya, min V kan arahnya ke bawah. Untuk M1 ini sama dengan, di sini adalah arahnya adalah searah, ini kesepakatannya adalah negatif ya, searah jarum jam. Jadi minus. Kemudian M2 ini M2 ya. Ini berlawanan arah jarum jam, positif. Jadi seperti itu. Dari sini ya kita bisa mendapatkan persamaan elemennya. Jadi ketemu persamaan elemennya untuk elemen BIM adalah ini. I per L pangkat 3 dikalikan ini. Jadi ini semuanya kita sebut sebagai persamaan elemen BIM. Dan untuk yang ini adalah matrik kekakuan elemennya. Jadi K-nya itu nilainya adalah I per L pangkat 3 dikalikan yang ini. Itu K-nya. Gitu ya. Jadi ini jelas, Anda bisa lihat untuk derajat kebebasannya tadi. Di sini ada D1Y, kemudian P1, D2Y dan P2. Itu ya. Ada 4 derajat kebebasan ya. 2 pada setiap nodalnya. Ada perpindahan translasi dan juga perpindahan rotasi ya. Ada gaya dalam arah lateral F1Y, F2Y dan ada juga momennya gitu ya. Itu. Terus ini contoh soalnya. Obtain the element equation of the structural member shown in figure given that E 36 PSI dan I-nya 100 in pangkat 4. Jadi ini diketahui ya, datanya sudah ada. E-nya 36, I-nya 100 in pangkat 4. Nah, ini seperti ini 100 ya panjangnya. E-nya itu tadi, I-nya juga tidak diketahui. Jadi nanti ini mudah ya, persamaan elemennya ini berarti cari dulu EI per L-nya ya. EI per L pangkat 3 dicari dulu. Anda juga tahu ya, 6L, 4L pangkat 4L kuadrat itu berapa. Ini dihitung nilainya masing-masing dulu. Kemudian kita masukkan ke persamaan elemennya ya. Dan ini setelah kita hitung EI per L pangkat 3 nya 3E3, kita substitusikan ke sini hasilnya ini. Kemudian untuk ini menentukan persamaan elemennya tadi ya. Sekarang untuk contoh kedua, tadi hanya sampai menentukan persamaan elemennya. Sekarang yang contoh kedua ini juga sama, diminta menentukan perpindahannya, gaya reaksinya,
Kemudian ini datanya BIM ini ada 2 elemen ya, 2 elemen. Ini elemen 1, elemen 2. Ini nodalnya untuk elemen 1, nodal 1 dan 2. Elemen 2, nodal 2 dan 3. Dan panjangnya ini L, ini juga L. Sama L. Terus ini juga ada momen di nodal 1 dan gayanya P. Ini di nodal 3 di fix, di nodal 2 di roll gitu ya. Nah, ini langkah pertama juga sama, kita cari dulu ya, ini persamaan elemennya ya, EI per L pangkat 3 ya. Kemudian elemen 2 juga EI L pangkat 3 ya. Dari situ kita gabungkan persamaan elemen tadi menjadi persamaan global atau persamaan struktur gitu. Nah, jadi elemen 1 plus elemen 2 hasilnya ini ya. Terus dari situ nanti kita akan mencari perbedaan nodalnya dengan cara menentukan kondisi batasnya terlebih dahulu. Nah, kondisi batas itu kita lihat dari tumpuannya. Nah, tumpuannya tadi di sini yaitu diberikan pada nodal 2 dan nodal 3. Di nodal 3 di fix, berarti nanti untuk nilai D3Y dan nilai dari P3 atau rotasi 3 ini sama dengan 0. Bagaimana di tumpuan kedua? Ini arahnya adalah arah yang lateral, jadi artinya arah vertikal ini ya. Karena di roll berarti untuk D2Y nya sama dengan 0. Jadi D2Y, D3Y dan P3 itu sama dengan 0. Itu ya, itu kondisi batasnya. Nah, dengan memperkenalkan kondisi batasnya, maka nanti Anda bisa menentukan atau menyederhanakan dari persamaan globalnya ini ya. Jadi yang 3 tadi dicoret ya. Ini semuanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 baris ini hilangkan ya, baik kolom maupun baris maupun kolomnya ya. Baris 5 dan 6. Kemudian kolom 5, kolom 6 dihapus, tinggal ini ya. Terus nanti sama yang di F2Y, baris 3 dihapus dan kolom 3 gitu ya. Tadi tinggal ini kan. Terus karena tinggal ini, terus ditambah lagi tadi yang F2Y yang ini. Nah, nanti tinggal ini nanti ya. Gitu. Jadi itu tinggal F1Y, M1 dan F1Y, M1 dan rotasi ya. F1Y, M1 dan yang di nodal 2 tinggal rotasinya, karena untuk gaya lateralnya sama dengan 0. Nanti bisa diselamatkan itu. Kemudian nanti didapatkan perpindahan yang diinginkan, yang dicari, yang pengen dicari, yaitu rotasi 1, rotasi 2 dan D1Y, P1, P2 dan D1Y ini ya. Dan juga untuk gaya reaksinya juga bisa dicari dari persamaan globalnya yang ini. Jadi yang selain dicari di perbedaan nodal tadi ya, itu. Jadi yang ada tumpuannya itu yang mana? Kan tadi di sini sisanya F1, M1 dan M2 gitu. Berarti nanti yang dicari yang ini, yang di sini ya. Ada F2Y, F3Y. Kemudian di sini juga ada rotasinya, jadi momennya M3 gitu ya. Jadi itu yang kita cari di sini, F2Y, F3Y dan M3 gitu. Kemudian ini kalau kita, ini pembuktian aja, jadi slide ini untuk pembuktian bahwa nanti struktur ini adalah berada dalam keseimbangan itu ya. Ini ketemunya tadi kalau Anda bisa lihat di sini ya, ketemu ini nilai-nilainya ini di sini ya. Kita gambarkan, kemudian kita nyatakan dalam persamaan keseimbangan sigma fx sama dengan 0 ya.
sigma FY sama dengan ya FY ada P, ada ini ya. Kemudian momennya juga nanti bisa ditentukan. Nah, itu semuanya di sini adalah mendekati 0 atau sama dengan 0. Kalau nilainya nanti tergantung ya. Sebenarnya mendekati, kalau angkanya tepat Anda ngambilnya pasti ya 0, tapi kalau nanti ada pembulatan, nah itu bisa terjadi error. Jadi mungkin ya ini yang mendekati ya sangat kecil sekali, jadi mendekati angka 0 tuh, jadi ya dianggap nanti ekuivalen gitu ya, sama dengan angka 0 gitu. Itu dalam kesetimbangan. Jadi saya tadi untuk pembuktian saja. Nah, itu tadi untuk persamaan elemen dalam koordinat lokal. Jadi beda ya, persamaan global dengan koordinat global itu beda ya. Jadi kalau persamaan global atau persamaan struktur yang menggabungkan persamaan elemen yang dibentuk dalam struktur itu. Tapi untuk koordinat global ini berbeda ya. Dia dibentuk di sini nanti adalah kaitannya dengan koordinat lokalnya. Jadi ada orientasi tertentu. Nah, ini juga ilmunya sudah saya sampaikan dulu bagaimana untuk transformasi ya. Jadi transformasi koordinatnya itu. Jadi X-nya adalah koordinat global yang ada topinya, X topi ya, topi adalah koordinat lokal. Nah, ini kan untuk matriknya. Jadi matriknya seperti itu untuk transformasi ya. Kemudian C dan S itu kosinus dan sinus itu. Nah, ini mereview aja, saya kira sudah disampaikan di sebelumnya ya. Matrik transformasi dari koordinat global ke koordinat lokal itu ini ya. Kalau kita singkat, D topi sama dengan T kalikan D. T itu adalah matrik transformasi ini. Itu kemudian kalau kita transformasikan nanti persamaan BIM dalam koordinat global dapat seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ada dalam koordinat lokal dan juga koordinat globalnya. Gitu ya. Saya kira tadi sudah saya berikan contoh, hanya saja mungkin contohnya belum ada angkanya ya. Ini berupa notasi-notasi, tapi tidak masalah, sudah bisa memberikan gambaran mewakili gitu ya. Oke, gitu untuk persamaan elemen BIM. Semoga apa yang sampaikan sudah jelas, sudah memberikan gambaran untuk kalian semua. Terima kasih.